Shalom Jumat GBI Wotwar Palu. Bagi Anda yang belum dan rindu untuk bergabung di ibadah fokus, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Serlin Sakati. Dan bagi saudara yang rindu bergabung dalam ibadah komisi yang ada di gereja kita, saudara dapat mengikuti ibadah komisi Kaum Pria The Kings, WBI Wanita Betel Indonesia, Dewasa Muda Pro Excellence, Pemuda dan Remaja Youteens. Saudara juga dapat membawa anak Anda untuk ikut ibadah Battle Kids dan Tunas Remaja. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dan mau berkomitmen untuk menjadi anggota jemaat di tempat ini, saudara dapat mengisi formulir kartu anggota jemaat. Formulir kartu anggota jemaat dapat saudara akses melalui link yang ada di akun Facebook dan Instagram GBI Wotwar Palu. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu, saudara diharapkan menonaktifkan HP Anda agar tidak mengganggu berjalannya ibadah dan tetap fokus untuk menerima berkat Tuhan. Happy Sunday dan selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita sudah ada di minggu kedua di bulan Juni semua karena anugerah Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara yang menikmati pemeliharaan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Bersyukur sama Tuhan kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari bebaskan rohmu, ekspresikan cintamu pada Tuhan pada siang hari ini. Kita siapkan, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Ini bukti kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu selain kami mau datang di rumah Tuhan. Kami rindu bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang teramat baik dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat Tuhan. Bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau sertai. Biar kami boleh sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau suci kuduskan hati pikiran kami. Biar kami layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Engkau layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau dihormati di tempat ini. Oh Tuhan, syukur. Sama-sama nyanyikan. Kemurahan-Mu penuhi hatiku. Kuatkan batinku Tuhan, kuatkan batinku. Katakan, Kau yang kuperlukan Tuhan, Kau kuperlukan Tuhan. Sujud menyembah kuserukan. Angkat tanganmu sama Tuhan, katakan, Kau saja yang layak, anak domba. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selalu.
penuhi setiap umat-Mu. Penuhi hatiku dan anugerah-Mu, dan anugerah-Mu yang kuatkan setiap kami Tuhan. Kuatkan batinku ya Tuhan, Kau ku rindukan Tuhan. Sujud menyembah ku serukan. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Amin. Rajaku memerintah sampai selamanya. Kau saja yang layak, anak domba. Kau saja yang layak, saja yang layak dipuji dan disembah. Amin. Rajaku memerintah sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Kasih tepuk tangan bagi Raja kita. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami yang hidup. Sebab itu hati kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan akan tetap untuk selamanya. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman, katakan pasti akan digenapi. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lagi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Dia tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Lambaikan tangan sama-sama. Shalalalalala, saya
cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lagi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Berapa banyak umat Tuhan yang cinta Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Hari demi hari kita mau tetap cinta Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Boleh sama-sama dengan saya katakan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ya Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Boleh angkat tanganmu dua-dua sama Tuhan, katakan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Nyanyi lagi Bapak Ibu, katakan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi buat Tuhan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta. Yesus cinta kita semua. Yesus cinta saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan melaksanakan penyerahan anak. Dipersilakan. Silakan yang akan menyerahkan anaknya. Ya, silakan Hai. Ya, silakan, hati-hati. Jadi saudara-saudara, ada yang akan menyerahkan anaknya. Ya, nama anak Shelina Beverly Supratman yang lahir di Palu 8 Februari 2019. Nama ayah Supratman. Nama ibu Evanti Adriani Sihura. Nama anak Roberto, ya sama. Anak dari Bapak Supratman, ibu juga Evanti Adriani Sihur. Dan lahir di Palu 10 Oktober 2021. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja kita tidak menyerahkan anak, tidak membaptis anak-anak. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang dibaptis adalah orang yang percaya
kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang itu sudah bertobat. Anak seperti ini belum bisa percaya, belum bisa bertobat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar ketika Yesus masih kanak-kanak, dia dibawa juga oleh orang tuanya Yusuf dan Maria ke bait Allah, dan kemudian dia diserahkan ya di bait Allah kepada bapaknya. Jadi saudara-saudara, anak-anak ini kita akan serahkan kepada Tuhan. Saya mohon dukungan doa dari seluruh jemaat Tuhan, karena kita menyadari bahwa mendidik anak-anak, memelihara itu tidak mudah kalau bukan campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya saya undang kita bangkit berdiri. Ya saudara-saudara, ketika saya berdoa, tolong saudara arahkan tanganmu ya. Haleluya, haleluya Tuhan. Hamba serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak ini menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya, anak Robert Tuhan. Tolong anak ini diberkati oleh Tuhan. Hamba juga menyerahkan anak ini. Selina, anak Selina. Hamba serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak ini menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Anak ini selalu terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Hamba serahkan Tuhan kedua anak ini, agar supaya orang tuanya diberikan hikmat bijaksana untuk memelihara, mendidik anak-anak ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, agar anak-anak ini terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Menjadi dewasa, bukan hanya menyenangkan orang tua, keluarga, tetapi teristimewa menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibunya yang memiliki iman untuk menyerahkan kedua anaknya. Kami yakin Tuhan, kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Apapun yang dialami, kami yakin Roh Kudus akan terus memimpin dia. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat Tuhan yang sudah turut mendoakan untuk keluarga ini, untuk anak-anak ini. Biar mereka semua juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat bisa duduk kembali. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia, saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk ketika saudara meninggalkan ruangan ibadah. Puji Tuhan, sebelum kita memberi, sekali lagi mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang tiada berkesudahan atas hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, bukti kami mengasihi-Mu, ada kesempatan bagi kami untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberi, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, bahkan berkati hamba-hamba-Mu yang menjalankan persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan sudah bersama. Sil, satu hal yang paling saya syukuri di hari ini adalah bertemu dengan jemaat Tuhan dalam keadaan sehat. Iya benar Kevin, untuk itu kita berdua akan memberikan beberapa informasi untuk jemaat Tuhan. Informasi untuk ibadah minggu depan 19 Juni 2022, ibadah dilaksanakan 4 kali dan untuk ibadah raya anak Bethel Kids akan disertai dengan pengurapan minyak. Hari Rabu, 15 Juni 2022 akan dilaksanakan ibadah The Kings dengan tema Komunitas Berkualitas pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Bagi kaum pria, jangan lupa datang ya. Ibadah fokus akan dilaksanakan 2 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali. Untuk itu, saudara yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi Pendeta Muda Sherlyn Sakati. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah, dapat menghubungi Ibu PDP Agustina Bumbungan 3 bulan sebelum pemberkatan.
Bagi jemaat yang rindu untuk berkomitmen menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat mengisi formulir kartu anggota jemaat. Formulir kartu anggota jemaat dapat saudara akses melalui link yang tersedia di akun media sosial Facebook dan Instagram GBI Wotuar Palu atau melalui kontak person yang ada. Penerimaan peserta didik baru PAUD Anak Unggul Indonesia tahun ajaran 2022-2023 dengan 2 layanan KB, kelompok bermain, dan TK, Taman Kanak-Kanak. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sir Johan Gelong di 0812 4544 6342. Mishola 0822 5912 8783. Ayo daftarkan anak Anda di PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wotuar, nomor 12 Palu. Yuk teman-teman bergabung di PAUD Anak Unggul Indonesia. Demikianlah beberapa informasi minggu ini. Sampai jumpa di Ibadah Raya minggu depan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, Tuhan. Kami mau bawa pujian kepada Tuhan. Haleluya, sama-sama nyanyikan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sambil angkat tanganmu katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi sekali lagi dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya.
I love you. Katakan saya mau cinta Tuhan. Katakan saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi. Saya mau cinta Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat suara Dan kami cinta Sembah Kau Tuhan. dan kami cinta Tuhan. Mari nyatakan cintamu sama Tuhan Dengan bagi segenap hari. hati kami cinta. Katakan Bapa kami mengasihimu Tuhan. Dan segenap raga kami Dengan mencintai. segenap hati kami. Sebab yang paling utama dalam hidup kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Jesus Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan cinta kami kepadamu Yesus. Kasih kami kepadamu Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan yang mengasihi Engkau. Hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Biar Engkau menjamah lewat setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah melihat setiap hati kami Tuhan yang mengasihi Engkau Jesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Sekalipun kasih kami tidak sempurna Tuhan, namun Kau melihat setiap hati kami pagi hari ini yang mau menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu, yang mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Sebab kami boleh melihat kasih-Mu yang sempurna sudah terjadi atas hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saat ini Tuhan kami mau menyatakan bahwa kami pun mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Sekalipun tidak sempurna seperti Engkau Tuhan,
Tetapi kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang selalu ada beserta kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus ya Rabba Syikara. Mari buka tanganmu saudara. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Nyanyikan sekali lagi. Kau selalu ada dalam hatiku. Kau yang menemani kami Tuhan di sepanjang hidup kami. Haleluya. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku. Saya rindu biar jemaat saja nyanyikan. Kau selalu, kau selalu. Kami tahu Engkau selalu ada Tuhan. Mari angkat tanganmu sama Tuhan, katakan memujimu, menyembahmu Tuhan selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari berdiri bersama, angkat tanganmu sama Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku. Kau menemani kami Tuhan di hidupku. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah sekali lagi. Kau selalu ada dalam hatiku. Amin, amin. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku. Katakan memujimu, menyembahmu. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sekali lagi memujimu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan ketika Roh Kudus menguasai hidup kami, memimpin kami. Kami yakin dan percaya bahwa dalam setiap langkah kami akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Engkau selalu menemani hidup kami dimanapun, dalam keadaan apapun. Engkau tidak pernah membiarkan sekalipun kami harus melalui berbagai-bagai masalah dan tantangan hidup. Kami percaya ada Roh Kudus yang selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan membuka hati kami, pikiran segenap hidup kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus akan bekerja agar supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dan kami boleh dibawa untuk semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Urapi lidah bibir hamba-Mu agar semua yang keluar dari
mulut hambamu. Itu semua karena pimpinan Roh Kudus. Amin, Tuhan Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Kami siap dengar firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali berada di dalam rumah Tuhan pada siang hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan seperti pada pagi hari. Ya, tema firman Tuhan adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kita harus mengakui secara jujur, saudara, banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa mengotori hati kita. Sehingga hati kita menjadi tidak berkenan lagi sama Tuhan. Hidup kita tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Sebab hati kita sudah dikotori dengan segala permasalahan hidup. Baik itu permasalahan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam komunitas-komunitas kita. Bisa juga seringkali hati kita dikotori dengan komunitas dalam kita berjemaat, saudara ya. Dan itu membuat hidup kita jadi tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibatnya saudara, karena hati kita sudah dikotori dengan setiap permasalahan hidup, maka kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, bahkan kita bisa kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menjalani kehidupan oleh karena hati yang sudah dikotori, maka hidup itu terasa berat. Ya, hidup itu kehilangan iman. Ya, sebagai orang percaya kita sudah kehilangan iman kepada Yesus. Ya, kita juga tidak ada lagi kegairahan untuk mencari Tuhan. Tidak ada kegairahan lagi untuk beribadah, untuk berdoa, untuk melayani Tuhan. Tidak ada semangat, saudara. Oleh karena tanpa kita sadari hati kita sudah dikotori dengan segala macam permasalahan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ini terjadi? Ada dua tokoh yang kita akan bicarakan pada siang hari ini. Yang pertama Saul, yang kemudian Daud. Saudara-saudara, kita akan melihat dulu kehidupan dari Saul. Ya, walaupun tidak secara keseluruhan. Saudara-saudara, coba kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14 firman Tuhan berkata, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Saul adalah raja Israel pertama. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara jangan salah mengerti. Dipikir ada roh jahat yang datangnya dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya memang terjemahan ya agak sulit menerjemahkan, tetapi saya mau katakan demikian. Ketika roh Tuhan itu sudah undur daripada Saul, ketika roh Allah itu, roh Tuhan itu sudah keluar dari Saul, maka yang menggantikan posisi dari roh Tuhan itu adalah roh jahat. Ya. Jadi roh jahat itu hanya menggantikan posisi dari roh Tuhan di dalam hati Saul. Dan saudara lihat roh jahat yang membuat Saul terganggu pikirannya. Roh jahat itu yang membuat Saul pikirannya kacau. Roh jahat itu juga yang membuat Saul tidak ada ketenangan, ketakutan, kegelisahan. Dan kecurigaan, saudara. Biasanya orang yang hatinya sudah dikotori oleh berbagai-bagai hal, ya, Roh Kudus tidak lagi secara maksimal bisa bekerja dalam hidupnya. Dia lebih dikuasai oleh roh-roh yang ada di luar. Maka kehidupan orang itu akan menjadi tidak tenang. Dia bisa mencurigai, ya. Melihat orang dipikir dia yang dicerita. Ya, semua dia bisa curiga. Dan juga dia melihat situasi yang terjadi. Dia begitu ketakutan. Saudara-saudara, inilah orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang sudah dikotori dengan masalah.
Dan kemudian roh jahat mendompleng dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat-ayat selanjutnya dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Di situ firman Tuhan katakan bahwa setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara-saudara, jadi saudara, ketika roh jahat itu berkuasa atas diri Saul, maka ada alternatif bahwa didatangkanlah Daud. Karena tentara-tentara atau orang-orang yang di sekitar Saul berupaya bagaimana caranya supaya membuat Saul tenang. Didapatlah seorang yang namanya Daud. Dia pintar bermain kecapi. Mungkin saudara-saudara kalau sekarang lebih mendekati harpa, bukan? Mungkin begitu ya. Jadi ya seperti gitar yang ditarik-tarik ataukah ya seperti apa saya juga tidak tahu ya. Ya seperti itu kira-kira. Daud adalah orang yang selalu memuji memuliakan Tuhan dari sejak remaja. Ya, jadi pada waktu dia kerasukan setan Saul, maka Daud dipanggillah untuk menghibur. Dan ketika dia memainkan kecapi, dia mulai memuliakan Tuhan, ya. Maka firman Tuhan katakan, roh jahat itu keluar dari Saul dan dia mengalami kelegaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang firman Tuhan mau ungkapkan bagi kita semua dari kehidupan Saul? Apa yang Tuhan mau bicara bagi saudara dan juga bagi saya? Hal yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara dan saya perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak mampu menghadapi masalah-masalah yang setiap hari, bahkan mungkin setiap saat kita hadapi. Saudara-saudara, masalah selama kita hidup tidak akan mungkin bisa berlalu, saudara. Dan orang percaya itu harus melalui itu juga. Masalah harus kita hadapi dalam segala hal. Saudara-saudara, dan kita tidak mampu untuk menghadapi masalah atau tantangan hidup kalau tanpa Roh Kudus. Kita bisa stres, bukan saja stres. Bisa frustrasi, bukan saja frustrasi. Tetapi kita bisa depresi. Orang yang depresi sudah kehilangan jati dirinya. Artinya bahwa orang yang sudah depresi, dia sudah menganggap hidupnya sudah tidak berarti lagi. Untuk apa saya hidup? Itulah sebabnya kalau orang sudah sampai depresi, dia akan berusaha untuk membunuh dirinya. Bahkan ada orang yang ya lain-lain. Oleh karena masalah hidup. Saudara-saudara, itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan bagian A-nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada sebuah kekuatan besar, kuasa untuk kita. Bukan hanya kita bisa bersaksi, kita bisa berbuat untuk Tuhan, tetapi kita bisa menghadapi setiap tantangan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan Yesus sebelum dia naik ke surga. Yesus pernah berkata, setelah aku pergi, aku akan mengirim kepadamu roh penolong, roh penghibur yang akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu adalah sebenarnya roh Allah sendiri. Roh Kristus, saudara. Sekalipun secara
fisik, ya. Dia naik ke sorga terlihat, tetapi dia mengirimkan rohnya. Saudara-saudara, dia mengirimkan rohnya supaya rohnya itu yang akan bekerja di seluruh muka bumi ini. Saudara-saudara, rohnya itulah Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Kita mampu untuk bersaksi. Bersaksi bukan nanti kita harus jadi pendeta, harus sekolah teologi. Ya bagus kalau kita sekolah teologi, tetapi tidak harus semua begitu. Bersaksi, kekuatan untuk bersaksi, kita bisa melakukan hal yang sederhana. Kita bisa menceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Kita bisa menceritakan hal-hal yang sederhana. Ya saudara, tidak usah terlalu muluk-muluk. Oh saya harus begini, saya harus pergi ke desa ini, kemana. Tidak perlu sebenarnya. Apa yang ada pada kita, jadilah saksi Kristus dalam hal-hal yang sederhana. Roh Kudus akan memberikan kepada kita sebuah pengharapan, saudara. Sehingga ketika kita mengalami masalah, ada Roh Kudus yang mengingatkan semua firman yang sudah pernah kita dengar. Itulah sebabnya perlu selalu kita banyak mendengarkan firman Tuhan. Banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena orang tanpa pengharapan, aduh saudara, hidupnya kasihan saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus memberikan kita pengharapan. Kita tidak mudah putus asa, tidak mudah depresi. Roh Kudus juga memberikan keberanian, sekali lagi saya katakan. Kita diberikan keberanian untuk juga melayani Tuhan. Mungkin kita merasa kita tidak bisa melayani. Tetapi Roh Kudus memampukan kita sehingga kita bisa menggunakan talenta yang ada pada kita untuk bisa berbuat yang dapat memuliakan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun hal yang kedua saudara, ya tadi bahwa kita perlu kuasa Roh Kudus. Dan hal yang kedua, kita perlu hidup dalam ketaatan. Di dalam Today Sermon minggu lalu kalau tidak salah, saya pernah menyampaikan bahwa ketaatan itu adalah bukti dari iman kita yang benar. Ketaatan itu adalah bukti dari iman kita yang murni. Bukti dari iman kita yang sejati kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Ya perkataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Kota ini kota apa saudara? Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa itu kekuasaan dari tempat tinggi? Itulah Roh Kudus. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Sampai Roh Kudus tercurah. Yesus tidak mengatakan berapa lama. Apakah cuma 2 hari atau 3 hari? Tidak. Yesus mengatakan sampai kamu diperlengkapi. Saudara, saya mau mengatakan ketaatan itu selalu ada unsur pengorbanan. Saudara-saudara, murid-murid Yesus bukan orang Yerusalem. Mereka adalah orang-orang Galilea. Jarak daerah Galilea ke Yerusalem itu ya cukup jauh kalau dengan jalan kaki. Dulu kan belum ada mobil, belum ada motor. Jadi harus jalan kaki. Dan Tuhan Yesus bilang, tinggal di sini. Walaupun keluarga mereka ada di Galilea. Dan tunggu sampai berapa lama, mereka tidak tahu. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketaatan itu selalu ada unsur pengorbanan. Saudara datang beribadah pada siang hari ini, bukankah saudara telah berkorban? Tidak mudah orang untuk mengorbankan ya waktunya. Mungkin saudara ya ada pekerjaan yang lain, ya ada yang perlu saudara kerjakan. Mungkin juga saudara ada yang mengajak untuk berekreasi mumpung hari Minggu, hari libur.
Tetapi saudara mengambil keputusan untuk saudara datang beribadah, itu kan pengorbanan. Saudara dapat melakukan berkorban apapun itu yang ada pada saudara, itu pengorbanan. Jadi saudara-saudara, ketaatan itu ada unsur pengorbanan. Tidak mungkin orang mau berkorban kalau dia tidak taat. Tidak mungkin. Toh kalau dia bisa melakukan sesuatu hanya pencitraan belaka. Dan ingat, ketaatan itu bukan hanya ada unsur pengorbanan, tetapi ketaatan itu selalu ada unsur ketekunan. Murid-murid Yesus dikatakan sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa di tempat tinggi. Ada ketekunan, tidak tahu berapa lama. Saudara-saudara, ketika Abraham dipanggil keluar dari kaum keluarganya, dari sanak saudaranya, Allah berkata, engkau keluar dari sanak saudaramu, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah tidak berkata, oh nanti di sini ya tempat ini kamu berhenti. Tidak. Tetapi Abraham mau taat. Itu namanya taat yang benar. Ada ketekunan di dalam menjalani ketaatan itu. Ketekunan bukan mut-mutan. Nanti kalau saya lagi hati senang, saya mau mencari Tuhan. Nanti kalau ada mood, ada hati senang, saya mau berdoa. Ya, saya mau melayani. Saudara, itu namanya bukan ketekunan. Ketaatan itu selalu ada unsur ketekunan. Dan ketaatan itu selalu ada unsur kasih. Ini yang penting, saudara. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas ini tidak usah ditafsirkan secara teologis. Oh ini maksudnya begini, maksudnya begitu. Saudara, ada banyak ayat-ayat atau firman Tuhan, firman dari Yesus yang disampaikan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita memang orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, maka sudah pasti kita akan berusaha untuk taat. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang merasa yang penting saya sudah Kristen. Saya sudah selamat, kan percaya Yesus selamat. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Saudara, orang yang taat akan melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena murid-muridnya taat, maka hari ke-10 Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada mereka. Dan mereka menjadi orang yang berubah. Mereka menjadi orang yang berani, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, Petrus tadinya orang yang penakut, saudara, dia bisa menjadi berani. Ya, mereka bisa melakukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan manusia. Mereka itu bisa berkorban, saudara. Ada mujizat terjadi dalam persekutuan mereka. Ya, dan mereka punya kerinduan untuk selalu bersekutu dan memecahkan roti. Saudara-saudara, jadi ketaatan itu, saya mau katakan, itu bukti dari iman yang sejati. Saudara-saudara, iman kita tuh selalu diuji. Apakah kita betul-betul memiliki iman yang sejati, iman yang murni? Atau cuma karena ada apa-apanya? Saudara, ketaatan itu pasti akan menghasilkan buah roh. Akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita dimampukan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dimampukan oleh Roh Kudus supaya Kristus itu nyata dan terlihat dari kehidupan kita. Ketaatan
itu akan menghasilkan buah roh di mana Roh Kudus akan bekerja secara maksimal untuk memampukan kita untuk bisa bersaksi. Sekalipun kita bersaksi bukan harus khotbah saudara, tetapi kita bisa bersaksi dengan hal-hal yang apa Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, jadi saudara, tidak ada alasan sebenarnya bagi kita. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, oh kita berkata saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mampu melalui menjalani hidup ini. Terlalu berat. Rasanya saya sudah mau berserah saja. Saya mau mati saja. Tidak ada alasan sebenarnya. Tidak ada alasan kemudian kita, ya sebegini memang ya begitulah manusia. Ya saya manusia biasa, memangnya ada orang manusia luar biasa, semua manusia sama. Ya salah-salah, namanya saya masih banyak kekurangan. Kemudian saya tidak bisa bangkit dari kehidupan yang berdosa. Ada ikatan-ikatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Saudara-saudara kemudian kita jadikan itu alasan saya tidak mungkin untuk keluar dari itu. Kecuali memang saudara dan saya tidak taat. Kalau kita mau taat, maka Roh Kudus yang sudah dimeteraikan ketika kita percaya kepada Yesus, itu akan bekerja dalam hidup kita. Akan memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, Efesus 4 ayat 30, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara, hari-hari ini Roh Kudus bekerja untuk melaksanakan akan tugasnya untuk penyelamatan bagi semua manusia. Saudara dan saya ketika kita percaya kepada Yesus, saya katakan bahwa kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Dan Roh Kudus bisa didukakan. Saudara, dan saya katakan tadi, seringkali kita tidak sadar kita sedang mendukakan Roh Kudus. Karena kita mematikan suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ketika hati kita dikotori oleh berbagai-bagai masalah. Ketika hati kita dikotori oleh segala nafsu-nafsu daging, keinginan-keinginan duniawi yang terlalu menguasai kita. Saudara-saudara, sehingga kita mematikan suara Roh Kudus. Minggu lalu Pendeta Daud hamba Tuhan mengatakan, ketika kita berbuat dosa ada suara Roh Kudus yang mengingatkan kita, jangan engkau lakukan itu. Atau ketika kita baru mau melakukan, jangan engkau lakukan itu. Ya, jangan engkau mengatakan sesuatu, jangan engkau begitu. Tetapi kita lakukan, suara itu juga datang. Engkau sudah berdosa. Ya, engkau harus melakukan yang ini. Jangan engkau lakukan. Tetapi berulang-ulang kita lakukan. Kita mengeraskan hati kita. Sehingga suara Roh Kudus itu semakin meredup. Akhirnya tidak terdengar lagi. Roh Kudus bukan hanya didukakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu berarti bahwa kita sudah mendukakan berulang-ulang kali. Kita tidak pernah kembali kepada Tuhan. Pada Roh Kudus terus bekerja mengingatkan kita. Baik melalui hamba-hamba Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui kehidupan seringkali ada orang yang dipakai oleh Tuhan. Untuk menyadarkan kita. Tetapi kita tetap keraskan hati saudara-saudara. Ya. Dan akhirnya kita sampai pada menghujat Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, menghujat Bapa dapat diampuni. Menghujat anak, Yesus diampuni. Menghujat Roh
kita tidak bisa diampuni. Karena Roh Kudus itulah yang bekerja terus-menerus dalam hidup kita. Jangan sampai kita terlambat. Saudara-saudara, jangan sampai kita masuk dalam penghujatan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Karena kamu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua tadi, hiduplah dalam ketaatan. Ketaatan itu adalah bukti dari iman kita yang murni. Ya, bukan hanya kata-kata atau penampilan saya orang Kristen, tetapi harus dibuktikan dengan ketaatan. Saudara, kemudian bagian yang ketiga, kita akan bicara tentang Daud. Tadi ya, saya menyinggung tentang Saul. Roh Kudus, Roh Allah undur daripadanya. Itu sebabnya dia tidak taat. Dan membuat dia juga semakin jauh dari Tuhan. Dan hal yang ketiga, penilaian Allah tidak seperti penilaian manusia. Penilaian Allah tidak seperti penilaian kita kepada seseorang atau penilaian kita terhadap sebuah situasi. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini kata-kata Samuel, Nabi Samuel kepada Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Coba saudara perhatikan. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Apa yang dikatakan oleh Samuel diulang kembali dalam Kisah Para Rasul ini. Ini adalah ucapan Rasul Paulus. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara perhatikan. Aku telah mendapatkan Daud. Karena Daud berkenan di hati Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara. Mana besar dosa Daud atau dosa Saul? Yang terlihat saudara, itu dosa Daud itu besar sekali. Ya. Saya membuka sebenarnya dosanya Saul, saudara, itu biasanya dosa pada umumnya ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ini yang Daud lakukan, aduh ini luar biasa saudara-saudara ya. Ya. Coba saudara perhatikan apa yang Daud lakukan. Tega-teganya dia mengambil istri dari tentaranya yang begitu loyal kepada dia. Ketika dia melihat Batseba lagi mandi, dia ambil kemudian dia bersinah. Dan supaya tidak ketahuan nanti kalau ya pada saat Batseba hamil, mengandung dan memang terbukti begitu. Rupanya sudah berkali-kali barangkali. Dan Daud mau menutupi dosanya. Dia mau menutupi dosa dengan dosa lagi. Dia mau berbohong, dia mau menciptakan sesuatu keadaan yang tetap mempertahankan citra dirinya supaya terlihat raja yang baik. Saudara-saudara, dia suruh panggil Uria, suami dari Batseba. Dan dia berkata kepada Uria, kamu sudah capek ya? Ya, saya kasih bahasa saudara. Sudah capek, mari senangkan hatimu. Pergilah ke rumahnya bersenang-senangan istrimu. Karena dia tahu kalau apalagi sudah pisah lama, ya suami istri. Kalau umpamanya dia hamil, dia hamil dengan suaminya. Nah kalau umpamanya Uria tidak datang, dia hamil dengan siapa? Ya, begitu skenario ya yang dilakukan oleh Daud. Dan kemudian saudara, karena Uria adalah orang yang setia kepada Daud rajanya.
Maka pada waktu dia disuruh oleh Daud, silakan bersenang-senang istrimu. Dia tidak pernah masuk tidur dengan istrinya karena dia berpikir, masakan saya bersenang-senang dengan istri. Kemudian teman-teman saya di medan pertempuran itu bertarung dengan nyawa. Dia tidak mau. Karena tidak mau, gagal rencananya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara, dia tulis surat kepada Panglima Yoab, panglima yang memimpin pertempuran. Kemudian dia suruh bawa sama Uria. Uria membawa surat kematiannya. Dia tidak buka, saudara. Bayangkan, ini Uria ini luar biasa, saudara. Dia tidak buka, padahal di dalamnya situ ditulis kepada Yoab, tempatkan Uria di tempat yang paling depan dalam pertempuran. Karena dipastikan orang yang paling depan pertempuran dia pasti akan mati. Dan benar terjadi. Jahat, saudara. Kalau di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, itu hukuman pembunuhan berencana loh, saudara. Saya tidak tahu pasal mungkin Kitab KUHP 340 ya. Kemudian hukumannya berat, saudara. Hukuman 20 tahun atau bisa hukuman mati. Saul tidak pernah melakukan. Tetapi pertanyaannya, mengapa Daud dikatakan berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan sendiri yang bilang. Saudara-saudara, 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Siapa itu? Itu kakak-kakak dari Daud. Kakak-kakak yang sudah terlatih perang dengan postur tubuh yang hebat, yang tinggi. Ya. Tetapi Tuhan bilang, waktu mau diurapi ya, salah satu anak Isai. Tetapi Tuhan bilang, sebab aku telah menolaknya. Tidak ada kakak-kakak Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pandangan kita, ya, secara manusia seringkali kita hanya melihat orang dari luar. Dan kita, saudara-saudara, begitu cepat menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Kita bisa menyanjung-nyanjung dia. Kita juga bisa mudah sekali menghakimi orang lain dengan penampilan luarnya dan juga mendengar dari apa kata orang. Padahal kita tidak tahu masalahnya seperti apa. Duduk persoalannya seperti apa, tetapi kita cepat menghakimi. Apalagi kalau orang yang kita hakimi, ya kita nilai yang tidak baik. Kemudian mengalami musibah. Ya, mungkin mengalami masalah yang berat. Kemudian kita berkata, itu memang tuh Tuhan kutuk dia kena asap. Ya, itu dia memang kehidupannya begini, begini dan begitu. Saudara, saya mau katakan mungkin kalau Yusuf terjadi pada zaman ini. Ada banyak orang yang berkata, itu kok terlalu sombong. Ya, mau jadi pemimpin. Ya, kan biasanya kalau Yusuf itu yang diceritakan dalam Alkitab hidup pada zaman sekarang. Karena apa? Dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual ke pedagang Ismail, kemudian pedagang Ismail menjual ke Potifar, kemudian dia difitnah masuk ke penjara. Apakah itu kutuk dari Tuhan? Tidak. Itulah sebabnya Yusuf berkata, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk keselamatan suatu bangsa. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan melihat dari ke depan, jauh ke depan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengajar kita penilaian Allah tidak seperti dengan penilaian manusia. Saudara-saudara, begitu banyak rumah tangga yang hanya seumur jagung. Begitu banyak rumah tangga yang hancur oleh karena hanya melihat penampilan luar. Penilaian dari luar. Akhirnya, wah begini ya. Aduh, saya tidak sangka dulu, waduh baiknya.
kelihatannya rohani. Oh, kenapa begitu ya? Ada begitu banyak juga salah satu ya di dalam rumah tangga. Salah satunya akhirnya menderita seumur hidup. Karena salah pilih cuma melihat dari luarnya saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus tidak pernah salah menilai seseorang. Sebab Tuhan tidak melihat dari luar, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, itulah sebabnya nilailah segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Saudara-saudara, karena kita akan berbahaya jika kita hanya melihat penampilan luar. Dan Tuhan mengajar kepada kita supaya kita jangan cepat menghakimi orang, jangan cepat menilai orang. Biarlah semuanya Tuhan yang akan menilai seseorang. Saya tidak bisa menilai saudara, saudara pun tidak bisa menilai saya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang keempat saudara, yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Ya, milikilah ketulusan hati. Saudara-saudara, ternyata Daud berkenan di hati Tuhan untuk menggantikan Raja Saul karena dia memiliki ketulusan hati. Itu yang penting. Saudara-saudara, Daud diangkat untuk menjadi raja menggantikan Saul. Bukan karena dia hebat, lebih hebat dari Saul. Tidak. Saul jauh lebih hebat dari Daud. Daud cuma penggembala domba. Saudara, Saul memang ada dilatih perang. Dan perawakannya juga firman Tuhan katakan dari pundak ke atas, di atas rata-rata dari umat Israel. Daud diangkat menjadi raja bukan juga karena parasnya yang elok. Ya. Matanya dikatakan matanya yang indah karena kegantengannya. Ya. Tuhan tidak memilih dari luar saudara. Kelihatannya postur tubuhnya, wajahnya cakep. Ya. Cantik. Bukan itu. Tuhan juga tidak memilih Daud oleh karena keberaniannya. Banyak orang lebih berani tentu dari dia. Tetapi coba kita baca. Mazmur 78 ayat 70 sampai ayat yang ke-72. Dipilihnya Daud hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Saudara, diambil dia dari kandang-kandang. Ya, karena dia penggembala, saudara. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara-saudara, rupanya Daud dipilih oleh Allah karena ketulusan hatinya. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah orang tulus bisa jatuh? Bisa. Siapa bilang? Tidak ada yang hebat. Sudah itu firman Tuhan berkata, kalau kamu merasa kamu kuat, hati-hati supaya jangan kamu jatuh. Kita semua rentan untuk jatuh, saudara. Orang tulus bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi lihat, orang tulus kalau jatuh berbeda dengan orang yang tidak tulus. Saudara perhatikan, ketika Daud ya ditegur oleh Nabi Nathan. Nathan itu siapa sih nabinya? Ya kalau dalam daftar dari perjanjian lama tidak ada itu. Kitab Nathan tidak ada. Kitab Samuel ada. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Amos, Obadja, dan seterusnya. Nathan tidak ada. Nathan memang dikhususkan untuk menegur akan Daud yang sudah jatuh dalam dosa. Ada khusus, tugas khusus. Dan kemudian dia yang salah satu menulis riwayat hidup Daud. Saudara, Daud ditegur oleh Nathan. Tetapi dia menerima tegurannya itu dengan mengaku bahwa saya sudah berdosa. Tidak ada kata-kata lain seperti Saul ketika dia ditegur oleh Nabi Samuel.
Maka Saul berkata, aku sudah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepada para tua-tua bangsa ini dan juga kepada umat Israel, kepada orang-orang Israel. Dia gengsi karena dia ditegur di hadapan banyak orang. Beda dengan Daud, itu orang tulus. Ditegur, dia bilang, aku sudah berdosa. Tidak ada kata-kata lain. Dan saudara-saudara, Daud orang yang tidak gengsian. Daud orang yang tidak sombong. Dia penuh dengan kerendahan hati. Ketika dia ditegur oleh firman Tuhan, dia terima dengan ketulusannya. Daud juga bukan orang yang iri hati. Ada kebencian, ada kepahitan, ada keinginan untuk balas dendam. Saudara, Daud itu dikejar-kejar Saul itu luar biasa. Sampai Daud tekeng gila, ya orang Manado bilang. Menyerupai seperti orang gila karena ketakutan, dikejar-kejar untuk dibunuh. Tetapi ketika dia punya kesempatan untuk membalas dendam, dia tidak melakukannya. Dia punya kesempatan. Sebenarnya dia bisa gunakan itu karena dia bisa secepatnya naik, penggantikan Saul. Tetapi dia tidak lakukan karena Daud sebelumnya sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Tetapi dia tidak lakukan itu karena dia berkata, aku tidak mau mengusik hambanya yang diurapi oleh Tuhan. Sekalipun Saul sudah berdosa. Saudara-saudara, hatinya tulus. Disitulah yang Tuhan lihat Daud. Ya tidak seperti Saul, sekalipun dosanya besar. Tetapi dia tetap dipilih oleh Tuhan. Aku telah mendapatkan seorang yang berkenan di hatiku. Saudara-saudara, ketulusan hati akan diangkat oleh Tuhan. Dari seseorang yang tidak ada apa-apa menjadi orang yang bisa menjadi orang yang terhormat. Bahkan sampai anak cucunya diberkati Tuhan. Itu orang tulus, saudara. Memang tidak gampang untuk orang tulus. Dia suka ngomong apa adanya. Dia tidak menutupi dengan segala pencitraan dan kewibawaannya. Tidak. Kalau orang yang tidak tulus ya dia punya cara bagaimana supaya orang lihat dia, wah orang yang berwibawa ya. Dan sebagainya. Saudara-saudara berbahagialah saudara dan saya ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita mau taat Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan kita juga ya mau mengerti akan kehendak Tuhan. Jangan kita menilai orang. Ya terlalu cepat sebab penilaian manusia tidak seperti penilaian Tuhan. Dan milikilah ketulusan hati di dalam kita mengiring Tuhan. Jangan membuat bahwa hidup pencitraan dan lain sebagainya. Hidup apa adanya. Mari kita berhubungan dengan baik dengan Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa dan sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Katakan satu yang satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, urapanmu mengubah hidup, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi kami, maka Roh Kudus akan terus mengurapi kami dalam segala sesuatu. Roh Kudus akan mengubah hidup kami.
Kami menyadari kami tidak mampu untuk mengubah hidup kami Tuhan. Hanya Roh Kudus saja yang dapat mengubah kami, yang memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, untuk dapat menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya ajar kami Tuhan untuk mau taat pada apa yang Tuhan sampaikan, katakan kepada kami lewat firman Tuhan. Tuhan tolong kami yakin dan percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Itulah sebabnya Roh Kudus Engkau karuniakan bagi kami. Engkau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah kekuatan bagi kami, menolong kami, menghibur kami dalam segala sesuatu, untuk kami semua bisa keluar dari setiap permasalahan dan tantangan hidup. Bahkan kami akan menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhanlah yang menilai segala sesuatu. Tuhan terima kasih. Hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus akan terus menuntun kami, memimpin kami, bahkan memakai kami untuk kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Kami yakin dan percaya segala jerih payah kami, segala jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kami mau untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena firman-Mu menguatkan kami dan akan terus menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin sebentar juga ada yang akan memberikan persembahan dalam bentuk apapun juga, mengembalikan apa yang Tuhan punya. Kami, oh Tuhan, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang paling tahu akan hati kami yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh dengan pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati akan bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, berkati kota kami, berkati Sulawesi Tengah. Biar bangsa ini satu saat akan mengalami transformasi. Indonesia diberkati Tuhan, akan terjadi penuaian besar-besaran. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Pakailah hidup kami untuk menjadi bagian dari rencana Allah yang terbaik. Bapa, terima kasih. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berhari ulang tahun pada minggu ini atau juga pada hari ini. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah sukacita, damai, sejahtera Allah Tuhan curahkan bagi rumah-rumah tangga ini. Mereka boleh menjadi berkat apapun yang mereka alami. Mereka akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah semua kami terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada akhir zaman. Tuhan, terima kasih, berkati ibadah-ibadah kami selanjutnya sore dan malam. Engkaulah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan, pengagungan kami. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Mari kita sembah Tuhan. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.